Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mahasiswa-mahasiswiku sekalian. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi mengenai reliabilitas instrumen penelitian pada pertemuan keempat. Sebelumnya, kita telah mempelajari mengenai validitas instrumen penelitian. Nah, untuk perbedaannya, kalau validitas instrumen tujuannya adalah untuk menguji apakah instrumen yang kita gunakan dalam penelitian itu sudah benar-benar dapat mengukur apa yang ingin kita capai dalam indikator yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, untuk reliabilitas instrumen tujuannya adalah untuk menguji apakah instrumen yang kita gunakan dapat kita gunakan ulang pada responden yang berbeda atau sampel yang berbeda dan menghasilkan hasil yang sama atau konsisten. Selanjutnya, jadi dalam materi ini dijelaskan mengenai pengertian reliabilitas instrumen penelitian, jenis-jenis uji reliabilitas, menentukan reliabilitas suatu instrumen penelitian. Nah, untuk definisinya tadi yang Ibu sampaikan, yaitu reliabilitas berasal dari kata reliability yang sama artinya dengan istilah konsistensi atau stability or konsistensi dan dapat dipercaya atau dependability. Instrumen yang reliable ialah instrumen yang jika digunakan dalam kegiatan penelitian dengan suatu subjek yang sama, maka akan menunjukkan hasil yang sama meskipun pelaksanaannya dalam waktu dan kondisi yang berbeda. Nah, untuk pengujian mengenai reliabilitas ini bisa dengan subjek yang sama, bisa juga dengan subjek yang berbeda. Tapi untuk hasilnya diharapkan dapat konsisten atau sama. Untuk kategorinya, di sini kita mengacu pada tabel R yang telah kita gunakan juga pada uji validitas sebelumnya. Untuk ukurannya, di sini ada beberapa tingkatan. Jika nilai R hitung itu kurang dari 0,20 atau 20%, berarti nilainya sangat rendah reliabilitasnya. Selanjutnya, jika di antara nilainya yaitu dari mulai 0,20 sampai dengan 0,40, itu reliabilitasnya adalah rendah. Selanjutnya dari 0,40 sampai dengan 0,70 itu adalah reliabilitasnya sedang. Selanjutnya 0,70 sampai dengan 0,90 nilai reliabilitasnya tinggi. Selanjutnya 0,90 sampai dengan 1,00 reliabilitasnya sangat tinggi. Nah, jadi ini semua untuk poin-poin angka R-nya ini bisa dirubah ke dalam persentase ya. Nah, ini nanti kita akan ukur. Langsung saja. Pertama, kita input dulu datanya ke dalam kolom-kolom Excel agar lebih mudah dan cepat dalam penghitungannya. Dan lebih akurat juga ya. Nah, selanjutnya untuk nilai Y adalah jumlah dari jawaban responden mulai dari responden pertama, jawaban dari butir 1 sampai dengan 6. Caranya adalah ketik sama dengan sum, kemudian buka kurung dan di blok dari jawaban responden 1, butir 1 sampai dengan 6, kemudian di enter. Selanjutnya tinggal di klik 2 kali setelah muncul tanda plus. Nah, di sini terus ya. Selanjutnya sebelah kanannya itu adalah sigma Y dikuadratkan ya. Sigma Y dikuadratkan adalah jumlah dari Y yang sudah kita jumlah tadi kemudian dikuadratkan. Jadi 23 ini nanti kita kuadratkan di sebelah sini. Sama dengan klik angka Y, kemudian kita pangkat dengan menulis notasi apa sih namanya yang ke atas itu, kemudian
angka 2 ya. Jadi 23 pangkat 2. Nah, ini sudah ada hasilnya. Ya, bisa kita klik 2 kali, bisa juga kita tarik ke bawah ya. Oke, kalau sudah dapat hasilnya, selanjutnya kita akan menjumlahkan nilai Y ini di bagian bawahnya ya. Dengan mengetik rumus sama dengan sum, kemudian buka kurung, sekalian blok dari nilai Y yang paling atas sampai dengan yang ke-15 ya. Kemudian di enter. Selanjutnya untuk yang sebelahnya itu adalah menjumlahkan sigma Y dikuadratkan. Rumusnya sama, sum, buka kurung, kemudian di blok, dan di enter. Nah, ini sudah. Kemudian kita akan mencari nilai sigma X, yaitu caranya sama ya, dijumlah dengan rumus sum. Di blok dari butir 1 baris 1 sampai 15, kemudian di enter dan ditarik ke samping. Setelah itu kita mencari sigma X kuadrat. Nah, sigma X kuadrat ini kita buat dulu tabel di sebelahnya yang mengkuadratkan masing-masing dari hasil jawaban responden pada masing-masing butir. Nah, rumusnya sama dengan kita klik butir 1, baris 1, kemudian dikuadratkan pangkat 2. Nah, ini semuanya dikuadratkan ya. Jadi setelah ini kita tarik ke bawah, kemudian tarik ke samping juga. Nah, baru kita jumlah di sini sama dengan sum, buka kurung, di blok, enter. Samping ditarik. Setelah itu kita copy ke bagian bawah ini. Copy angkanya saja ya. Nah, setelah itu, ini setelah semuanya sudah selesai, ada tahapan-tahapan untuk kita dapat mendapatkan nilai reliabilitasnya. Yang pertama, kita harus menghitung terlebih dahulu varians butir. Kemudian, kita juga harus menghitung varians total. Dan terakhir adalah melihat nilai alpha Cronbach's untuk melihat berapa besar nilai reliabilitasnya. Untuk tahapan-tahapannya sudah Ibu masukkan ke dalam PowerPoint ya. Pertama, kita hitung varians butir ya. Kemudian, nah di sini varians butir ini dengan simbolnya SI sama dengan sigma XI kuadrat, sigma X yang X kuadrat yang tadi ya. Kemudian dikurang dengan sigma X dikuadratkan dibagi dengan N. N adalah jumlah responden. Kemudian dibagi dengan N lagi. Setelah varians butir, kita ketahui selanjutnya adalah menjumlahkan hasil varians yang tadi sudah kita hitung. Jadi nanti per butir itu ada nilai variansnya dan kita jumlahkan keseluruhan. Nah, setelah dijumlahkan keseluruhan, kita masuk pada rumus varians total, yaitu ST sama dengan sigma XT kuadrat dikurang sigma XT dikuadratkan dibagi N. Dibagi dengan N lagi. Tadi sama ya, N itu adalah jumlah respondennya. Setelah rumus varians total kita hitung, angka selanjutnya adalah rumus R hitung. Nah, ini R hitung yang formula secara umum ya.
Rumus untuk menghitung reliabilitas itu ada banyak. Nah, tapi yang paling banyak digunakan adalah rumus Alpha-Cronbach R hitung ini, yaitu sama dengan K dibagi dengan K kurang 1. Nah, K ini adalah jumlah butir soalnya. Kemudian dikali dalam kurung 1 dikurang sigma SI yang sudah kita dapat sebelumnya dibagi dengan sigma ST. Nah, SI ini tadi varians butir dan ST adalah varians total. Nah, langsung kita kembali. Kita lanjut lagi ke Excel ya. Di sini untuk varians butirnya, rumus yang tadi di PowerPoint sudah Ibu rubah ke dalam rumus Excel. Nah, ini untuk varians butir pertama. Kalian bisa tulis di formulanya, yaitu sama dengan buka kurung B18. B18 adalah jumlah dari X kuadrat atau sigma X kuadrat. Kemudian dikurang, buka kurung 2 kali, B17. B17 adalah sigma X. Pangkat 2, tutup kurung, garis miring atau bagi 15, tutup kurung 2 kali, dibagi 15. Nah, 15 ini adalah jumlah responden ya. Kemudian kalian enter. Nah, ini menghasilkan 1,26 ya kalau dibulatkan. Nah, setelah butir 1 sudah didapatkan varians butirnya, kalian tinggal tarik sampai ke butir 6. Nah, setelah semuanya sudah diperoleh nilai varians butirnya, kita jumlahkan di sebelah sini, yaitu klik sum lagi ya. Klik sum lagi. Nah, menjumlahkan ke samping untuk varians butirnya. Nah, didapatkan nilai 7,27. Selanjutnya, untuk varians total bisa kalian ikuti juga rumusnya jika posisinya sama seperti Ibu ya. Yaitu sama dengan I17. Sama dengan buka kurung I17. I17 adalah jumlah dari sigma Y dikuadratkan yang tadi. Kemudian dikurang buka kurung 2 kali H17. H17 adalah jumlah dari sigma Y. Kemudian dipangkat 2 tutup kurung dibagi 15, tutup kurung 2 kali dibagi 15. Nah, ini semua yang tadi varians butir dan varians total ini di akhirnya itu tidak usah pakai tutup kurung lagi ya. Cukup seperti ini, kemudian di enter. Nah, didapatkan nilai 19,40 kalau dibulatkan. Nah, setelah nilai varians total diketahui, kita lanjut pada rumus Alpha-Cronbach untuk mengetahui nilai reliabilitasnya, yaitu dengan rumus sama dengan buka kurung 6. 6 ini adalah jumlah butir soal, dibagi buka kurung 6 dikurang 1, tutup kurung. Kemudian tanda bintang atau kali, buka kurung 1 dikurang buka kurung 7,27 adalah nilai dari total varians butir. Dibagi 19,40 ya, yang tadi yaitu varians totalnya. Kemudian tutup kurung 3 kali dan di enter, menghasilkan nilai 0,75. Nah, jika kita merujuk pada tingkatan nilai R atau reliabilitasnya yang di awal tadi. Nah, di sini 0,75 itu ada di reliabilitas dengan kategori tinggi ya. Berarti instrumen yang digunakan itu sudah sangat baik, sudah baik ya. Nah, sudah cukup baik. Nah, itu adalah perhitungan dari Excel. Oke, selanjutnya untuk perhitungan dengan
SPSS di video selanjutnya.